Pengetahuan selanjutnya yang kita harus ketahui adalah bahwa setiap isim yang terletak sesudah kata kerja, isim yang terletak sesudah kata kerja, fi'il maksudnya, dan isim itu yang melakukan pekerjaan tersebut, maka kedudukan isim tersebut menjadi fa'il atau pelaku. Fa'il hukumnya harus memakai dhammah, rafa. Contoh, fahimat talib, yashrabul ustadzu, darabat tiflu. Fahimat talibu. Susunan kalimat fahimat talibu, at-talib yang kita garis bawahi di sini. At-talib adalah isim yang terletak sesudah kata kerja, yaitu fahima. Fahima adalah kata kerja. At-talib isim. Apabila isim terletak sesudah kata kerja dan isim tersebut yang melakukan pekerjaan tersebut, yang paham siapa? Murid. Maka kedudukan isim tersebut, maka kedudukan talib menjadi fa'il, menjadi pelaku. Dia pelaku dari kata kerja ini. Pelaku dalam bahasa Arab disebut sebagai fa'il. Maka fa'il hukumnya harus memakai dhammah. Dhammah. Begitupun lafadz al-ustad. Ustad itu minum. Siapa yang minum? Ustad. Maka ustad adalah pelakunya. Pelaku dalam bahasa Arab disebut dengan fa'il. Fa'il harus memakai dhammah. Darabat tiflu, anak kecil itu memukul. Siapa yang memukul? Anak kecil itu. Maka anak kecil itu menjadi pelaku. Pelaku disebut dengan fa'il. Fa'il hukumnya harus memakai dhammah, rafa. Selanjutnya, setiap isim yang menjadi target dari pekerjaan fa'il, setiap isim yang menjadi target dari pekerjaan si fa'il, atau dengan kata lain menjadi korban, objek, maka kedudukan isim tersebut menjadi maf'ul bih. Maf'ul bih hukumnya harus memakai fathah atau nasab. Kalau dhammah rafa, kalau fathah nasab. Contohnya, fahimal talibu ad-darsa. Murid itu memahami pelajaran. Kita garis bawahi di sini adalah ad-darsa. Ad-darsa adalah isim yang menjadi target dari pekerjaan fa'il. Apa yang dipahami oleh murid? Pelajaran. Maka pelajaran adalah target dari pekerjaan si fa'il. Target dari pekerjaan si at-talib. Dia menjadi korban dari at-talib. Dia yang dipahami. Ad-darsa ini yang dipahami oleh at-talib. Maka kedudukan isim tersebut menjadi maf'ul bih. Maka ad-darsa di sini menjadi maf'ul bih. Menjadi objek. Objek dalam bahasa Arab menjadi dikatakan dengan maf'ul bih. Maf'ul bih hukumnya harus memakai fathah. Begitupun dengan lafadz al-ma'a. Ustadz itu sedang meminum al-ma'a, air. Apa yang diminum oleh ustadz? Air. Maka air menjadi korban oleh ustadz karena dia diminum oleh ustadz. Korban dalam bahasa Arab, objek dalam bahasa Arab disebut dengan maf'ul bih. Maf'ul bih hukumnya nasab. Nasab harus fathah. Dan lafaz selanjutnya yang harus kita garis bawahi adalah al-qitta. Anak kecil itu memukul kucing. Kucing dipukul oleh oleh anak kecil. Maka kucing ini menjadi target dari pekerjaan si anak kecil. Maka al-qitta menjadi korban. Korban dalam bahasa Arab disebut dengan maf'ul bih. Maf'ul bih harus fathah. Harus fathah karena nasab.
Baik, selanjutnya adalah pembagian isim lagi. Isim terbagi menjadi dua. Ada yang isim ada yang isim nakirah, ada isim ma'rifah. Isim terbagi menjadi dua, ada isim nakirah, ada isim ma'rifah. Apa itu isim nakirah? Isim nakirah adalah kata benda yang menunjukkan terhadap sesuatu yang tidak jelas. Talibun, seorang murid. Apakah jelas murid itu siapa? Tidak jelas. Seorang guru, ustadz. Apakah jelas siapa ustadznya? Kita tidak tahu siapa. Namun seekor kambing. Kita tidak tahu kambing yang mana. Berbeda dengan isim ma'rifah. Kalau isim ma'rifah, isim yang sudah diketahui. Isim ma'rifat adalah isim yang sudah diketahui. Murid itu, ustadz itu loh. Gonam, al-gonam. Kambing itu. Nah, isim ma'rifat ini terbagi lagi nih untuk definisinya. Ciri-cirinya bagaimana isim ma'rifah? Isim ma'rifah itu adalah berupa nama-nama orang, negara, dan kota. Muhammad. Muhammad itu Muhammad sama Muhammad. Ketika kita berbicara dengan seseorang dengan menggunakan nama orang, maka orang yang kita ajak bicara langsung memahami. Itulah yang dinamakan dengan ma'rifah, isim ma'rifat. Nama negara Indonesia, kita mengerti Indonesia, sebuah negara yang ada di Asia. Kemudian isim yang kemasukan alif dan lam atau didahului oleh alif dan lam. Ar-ra'su, al-ainu, kepala itu. Al-ainu, mata itu. Alif lam di sini menunjukkan sudah dipahami oleh lawan bicara dan yang berbicara sendiri pastinya. Jadi kalau tidak ada alif lamnya, dia tidak dikatakan ma'rifah. Seperti contoh sebelumnya. Kalimat talib tidak ada alif lamnya. Jadi maknanya tidak jelas. Ketika dia didahului oleh alif lam, maka artinya jelas. At-talibu, murid yang itu. Al-ustadu, guru yang itu. Al-ghanamu, kambing yang itu. Ya. Jadi isim ma'rifat itu adalah nama-nama orang, negara, dan kota. Setiap isim yang kemasukan alif dan lam. Selanjutnya isim dhamir, huwa, huma, hum, dan lain sebagainya. Isim mubham. Isim mubham itu seperti hadhihi, ini. Dzalika, itu. Tilka, itu. Dzalika untuk muzakkar. Dzalikal bait, rumah itu. Tilkas sayyaratu, mobil itu. Mudhaf dan mudhaf ilaih. Contohnya talibul madrasah, murid sekolah. Emang apa mudhaf dan mudhaf ilaih? Mudhaf dan mudhaf ilaih itu adalah dua isim yang dijadikan satu makna. Jadi mudhaf dan mudhaf ilaih adalah dua isim yang dijadikan satu makna. Seperti talibul madrasah. Talib murid, madrasah sekolah. Ada dua isim di dalam satu kalimat. Ya. Kemudian dijadikan satu makna. Talib madrasah, murid sekolah. Aslinya murid sendiri, madrasah sendiri. Ketika kita gabungkan dia, maka dijadikanlah menjadi satu makna, murid sekolah. Hukum mudhaf, dia tidak boleh memakai tanwin. Mudhaf, nah ini talib menjadi mudhaf. Yang pertama, ini menjadi mudhaf. Hukum mudhaf tidak boleh memakai tanwin. Tidak boleh kita mengatakan talibun al-madrasah. Tidak boleh memakai tanwin dan tidak boleh memakai alif lam atau talibul madrasah. Hukum mudhaf ilaih harus selalu berharokat kasroh. Al-madrasati. Al-madrasati menjadi mudhaf ilaih.
tidak boleh berharokat selain harokat kasroh atau jar. Contoh lain dari mudhaf ilaihi adalah aminus sunduqi. Artinya adalah bendahara. Aminus sunduqi. Kalau kita bedah, amin adalah isim sendiri, sunduqi adalah isim sendiri. Jadi ada dua isim kemudian dijadikan satu. Amin orang yang terpercaya, sunduqi kotak. Ketika dijadikan satu, maka menjadi aminus sunduqi, bendahara. Mungkin teman-teman bisa mencarikan contoh dari mudhaf dan mudhaf ilaih yang lain. Selanjutnya, yang harus kita ingat-ingat selalu adalah dhammah bukan satu-satunya tanda rafa. Fathah bukan satu-satunya tanda nasab. Kasroh bukan satu-satunya tanda jar. Rinciannya dijelaskan di bab i'rab yang akan datang insyaallah. Rafa itu tandanya, hukumnya marfu'. Nasab itu tandanya, hukumnya mansub. Jar itu tandanya, hukumnya majrur. Jazm itu tanda, hukumnya majzum. Jadi ini perbedaan lafadz ya, perbedaan penggunaan kata rafa dan marfu, nasab dan mansub, jar dan majrur, jazm dan majzum.